Subscribe. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bi ni'matil imani wal islam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Wallahu a'lam bimuradih. Pertama dan yang paling utama, mari kita sama-sama panjatkan puja-puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita beragam karunia berupa nikmat iman, Islam, nikmat ihsan, disertai dengan nikmat kesehatan, sehingga kita bisa bersama-sama kumpul kembali di tempat yang mulia di Masjid Jami' Al-Mujahidin dengan semangat yang luar biasa. Semoga segala niat serta langkah kaki kita menuju majlis ini, hadir di tempat ini, dijadikan oleh Allah sebagai bukti rasa syukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi yang agung, teladan kita, uswah atau panutan kita, contoh untuk kita, yaitu Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk istiqomah di dalam melaksanakan syariat yang telah dibawanya sampai di akhir kehidupan kita. Terlebih kita telah selesai menjalankan ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Semoga ibadah kita di tahun ini 1446 Hijriah di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga segala kebaikan-kebaikan kita menjadi kifarat, penebus dari dosa-dosa kita yang telah lalu, sehingga kita dimasukkan ke dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dengan kudrah serta iradah dari Allah, kita tidak ada kekurangan suatu apapun nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, terutama nikmat sehat wal afiat. Dengan adanya nikmat sehat itu, kita bisa bersama-sama berkumpul kembali di Majlis Ta'lim Al-Mujahidin, yaitu di setiap ba'da maghrib atau Rabu, atau di setiap minggu malam Senin, itu Ahad malam Isnin. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan, keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita istiqomah. Biarpun amalan kita enggak seberapa, kita amalkan cuma zikir istighfar 10 kali, setiap sholat 10 kali, tapi istiqomah, Pak. Maka insya Allah menjadi amalan yang berguna. Ahabbul a'mal ilallah, sesuatu perbuatan
yang dicintai oleh Allah itu adalah dilakukan terus menerus, wa in qalla, walaupun hanya sedikit. Umpama istighfar aja 3 kali setelah sholat. Astagfirullahalazim, 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 terus setiap ba'da sholat. Daripada istighfar 1000 kali cuman sekali. Itu lebih utama, yaitu perbuatan yang dicintai oleh Allah yang dilakukan istiqomah terus menerus, wa in qalla, walaupun sedikit amalannya, itu yang dicintai oleh Allah. Puasa terus-terusan, ya puasa akhirnya batal. Mendingan puasa artinya puasa Ramadan malah kagak begitu. Padahal Ramadan adalah puasa yang wajib. Sebagai orang Islam menunaikan rukun Islam, maka harus melaksanakan puasa Ramadan. Ya, alhamdulillah puasa Ramadan tahun 1446. Nah, pada saat ini kita memasuki bulan Syawal. Syawal artinya tinggi. Berarti ada peningkatan seharusnya selama bulan suci Ramadan. Yang mana bulan suci Ramadan kita dididik, digembleng selama 1 bulan. Kalau umur kita 40 tahun, berarti udah 40 Ramadan. 40 Ramadan kita dididik, tapi kelakuan kita masih gitu-gitu aja. Berarti pendidikannya sia-sia selama Ramadan. Sedangkan bulan Ramadan 1 Syawal itu laisal id liman labisal jadid, di dalam kitab Hasya Al-Bajuri. Ketika 1 Syawal Idul Fitri itu bukan milik orang yang berpakaian bagus. Innamal id, karena sesungguhnya Idul Fitri itu liman ta'atuhu yazid, adalah milik orang yang ketaatannya bertambah. Liman ta'atuhu yazid. Jadi 1 Syawal itu Idul Fitri itu bukan milik orang yang pakaiannya bagus. Kadang-kadang memperbagus-bagus pakaian, kendaraan, lain sebagainya. Idul Fitri yang milik Idul Fitri yang sesungguhnya adalah milik orang yang ketaatannya bertambah setelah dididik selama 1 bulan pada bulan suci Ramadan. Laisal id, Idul Fitri atau 1 Syawal juga itu liman, bukan milik seseorang tajammala bilibasin au bil markub, bukan milik orang yang memperbagus pakaian, memperindah pakaian. Kalau bagus pakaiannya sama memperbagus beda. Kalau bagus jelas baru. Kalau memperbagus ya baru ditambah lebih bagus-bagus lagi, dipantes-pantesin lagi. Memperbagus pakaian dan markub, kendaraan. Ya tadi kendaraan buat mudik, biar cakep, semuanya beres-beresin dah, ya, periksa bannya kan gitu. Dan lain sebagainya, takut celaka di jalan. Nah, sesungguhnya Idul Fitri atau Syawal itu bukan milik orang yang memperbagus pakaian dan memperbagus kendaraan. Innamal id, akan tetapi Idul Fitri itu adalah liman, milik seseorang gufirat lahu dzunubahu, yang mana dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Jadi Idul Fitri 1 Syawal itu bukan milik orang yang memperbagus pakaian, bukan milik orang yang memperbagus kendaraan, tetapi Idul Fitri itu kembali kepada fitrah. Kembali kepada fitrah berarti kembali kepada
kesucian. Kesucian hati, kesucian diri. Dan Allah sangat senang kepada orang-orang yang suci. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbut tawwabina, cinta, senang kepada orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah. Apa sih taubat? Taubat itu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Nah, atas kesalahan-kesalahan yang telah dia lakukan dengan taubat, dengan syarat taubat itu yaitu tidak mengulangi hal yang serupa kembali. Apa caranya? Ada tuntunannya, sholat taubat atau berperbanyak istighfar. Atau istighfar itu astagfirullahalazim. Itu istighfar. Li wali walidaya, li untukku wali walidaya. Mohon ampun untuk orang tua juga. Jangan buat ampun buat sendiri doang. Li wali walidaya, saya berarti wali walidaya untuk kedua orang tua saya, walil mu'minina wal mu'minat, dan seorang mukmin mukminat saudara saya. Nah, itu juga perintah Allah ada dalam Al-Qur'an. Rabbik atina Allahumma gfirli wali walidayya wali jami'il mu'minina wal mu'minat. Kita mohon ampun kepada Allah atas dosa kita yang kita lakukan, juga atas dosa kedua orang tua kita dan dosa-dosa mukminin mukminat saudara kita. Kita doakan. Karena kalau kita lupa atau kita tidak pernah, apalagi tidak pernah mendoakan kedua orang tua, maka Allah akan putus rezekinya. Allah akan putus derajat atau kemuliaannya. Maka doakan orang tua kita di dalam sholat kita. Maka ada birrul walidain. Kita bukan orang Jepang. Kalau orang Jepang itu nggak ada birrul walidain, karena mereka itu ya nyembahnya ke matahari. Lah kita birrul Islam diajarkan tentang birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua walaupun orang tua kita sudah tidak ada di dunia ini. Terlebih orang tua kita masih ada, entah itu salah satunya dari keduanya. Lebih bersyukur ada dua orang tua kita, supaya kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ziarah jauh-jauh ke sana ke sini yang belum tentu. Maka utamakan dulu ziarah kepada orang tua kita. Apa itu ziarah? Mendatangi, memohon doa. Kalau masih hidup bisa dipinta doanya. Kalau udah mati nggak bisa kita minta doa orang tua kita. Adapun kita mendoakan, dan semoga doa kita yang kita mohon kepada Allah untuk mengampuni segala dosa-dosa orang tua kita. Maka kalau ketika seorang anak lupa kepada orang tuanya, tidak berbakti, maka Allah akan putus rezekinya. Maka Allah akan hinakan. Putus juga pangkat harkat martabatnya. Biarpun penghasilannya banyak, tidak akan berkah. Rumah tangga ribut mulu dan lain sebagainya. Entah itu orang tua itu tiga, yaitu guru, kemudian orang tua kandung, kemudian mertua, pasangan hidup kita. Itu orang tua kita. Guru yang memberi bimbingan kepada kita tentang ilmu, bagaimana mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan juga bagaimana itu cara berbakti kepada kedua orang tua. Orang tua kandung, dan begitu pula orang tua dari pasangan hidup. Maka sama orang tua kita. Nah, mereka itulah dimuliakan. Maka kata Syekh Nawawi Al-Bantani, orang abuka wa ummuka
salah satun. Ibu atau ayahmu itu salah satun, ada 3. Yang pertama, abuka wa ummuka allamaka. Ayah dan ibu kalian itu allamaka, orang yang memberikan pelajaran ilmu kepada kamu. Kemudian abuka wa ummuka waladaka. Yang disebut orang tua, kedua orang tua kita itu adalah ibu bapak kamu itu adalah waladaka, yang melahirkan kita, yang membesarkan kita, yang memberi pendidikan kepada kita. Kemudian abuka wa ummuka jauzataka. Yang ketiga, yang disebut orang tua kita itu adalah dari pasangan hidup kita. Istri, pasangan hidupnya suaminya. Suami, pasangan hidupnya yaitu istrinya. Berarti istri punya orang tua, suami punya orang tua. Itu orang tua dari suami, orang tua kita, orang tua dari istri, orang tua kita. Jadi jangan dibeda-bedakan. Itulah 3 orang tua kita. Kalau makanya ketika malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Rasul berdoa, ba'udaman, celakalah seseorang adroka walidayhi, yang masih dikaruniai kedua orang tua, au ahaduhuma, atau salah satunya, kata malaikat Jibril dalam doanya, lam yudkhilahu alal jannah, akan tetapi tidak memasukkan dirinya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul mengucapkan amin. Nah, kalau malaikat Jibril yang ngedoa, Rasul yang ngaminin, maka tentu doanya akan diijabah, dikabulkan oleh Allah. Malaikat yang berdoa, Rasul yang ngaminin, dikabulin. Maka pantas ketika seorang anak melupakan kedua orang tuanya, maka Allah akan putus rezekinya. Allah akan hinakan hidupnya. Tidak ada keberkahan di dalam rezekinya. Maka itulah kita tadi, kalau di Jepang itu tidak ada istilah birrul walidain. Ketika orang tua tidak produktif, tidak diambil manfaat. Kalau zaman dulu di Jepang, dibuang di hutan, ada khusus hutan untuk orang tua yang sudah tidak produktif, tidak diambil manfaatnya. Itu dulu tuh waktu di Jepang. Sekarang ya alhamdulillah masih mending sekarang. Sekarang itu ada panti jompo di Jepang. Bahkan usia-usia 70 masih kerja. 60 70. Nah, kita alhamdulillah kita di Islam diajarkan tentang birrul walidain, bukan uququl walidain. Jadi lawan daripada birrul walidain adalah uququl walidain. Birrul walidain berbakti kepada kedua orang tua, uququl walidain durhaka kepada kedua orang tua. Nah, kita setelah Ramadan, kalau setelah Ramadan kita biasanya ziarah kalau kita ada di perantauan. Mengunjungi, ziarah itu mengunjungi. Yang syukur-syukur orang tua kita tinggal bersama kita, baik itu orang tua kandung ataupun mertua. Insya Allah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita Ramadan dididik bagaimana kita bisa berbakti kepada kedua orang tua, kumpul bersama keluarga. Yang tadinya kita makan masing-masing, nah bulan Ramadan makan bareng, yang nggak buka minimal sahurnya, sebulan nggak sama-sama, kan ada 1 bulan itu mungkin berapa kali, entah setiap hari itu bisa bersyukur. Artinya mengajarkan kita kebersamaan di dalam keluarga. Jangan sering-sering meninggalkan keluarga. Kalau kita sering mentelantarkan anak, istri, maka nanti juga dibalas. Man ahana khomsatan khusiro khomsatan, kan gitu. Waktu kita ngaji kitab yang namanya Nasoihul Ibad. Di antaranya 5 itu, kalau kita menghinakan saudara kita, suatu saat juga ya kita tidak akan bisa mengambil manfaat bantuan dari saudara kita. Kita menghinakan tetangga, nanti tetangga juga sama tidak akan
bisa diminta bantuan kepada kita. Jadi ada pembalasan. Anak, istri, keluarga. Kalau keluarga kita hinakan, kita telantarkan, suatu saat kita pun akan ditelantarkan. Maka itulah pembalasan seorang. Maka hendaknya, apalagi kita sebagai kepala keluarga. Nah, kepala keluarga sebagai pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap pemimpin akan dipintai pertanggungjawaban dari apa yang telah dipimpin. Keluarga, kita pemimpinnya, kita dimintai pertanggungjawaban. Istri bersalah, istri berbuat dosa, anak berbuat dosa, kita yang nanggung. Suami yang nanggung. Kalau suami bersalah, apakah istri, anak nanggung? Kagak. Enggak, kita mau berlindung kemana? Pemimpinnya. Kalau seorang suami itu tanggung jawab seorang suami. Seorang suami ketika punya dosa, bersalah, dia dosanya enggak bagi-bagi, Pak, untuk dia doang. Tapi kalau istri yang bersalah, berdosa, dibagi-bagi, bagi dua sama suami. Anak bagi tiga, ayah ibunya, kan gitu. Paling gede bapaknya, tuh paling repot. Jangankan seorang anak di dunia, di akhirat juga sama, dimintai pertanggungjawaban. Contoh di dunia, naudzubillah, ya ada orang tua anaknya yang terkena kasus narkoba. Yang susah kan orang tua juga, orang tua yang susah. Itu di dunia. Maka jangan kita membuat atau menanamkan keburukan yang akan melahirkan kepada anak kita nanti dibalas. Kalau kitanya rajin, insya Allah anak kita juga ikut rajin. Sholat, bapaknya sholat, insya Allah anaknya juga rajin sholat. Walaupun nggak serajin bapaknya, minimal ya 3 waktu mah itu sholat. Atau 2 waktu. Kalau bapaknya kagak sholat, jangan harap anaknya mau sholat. Entarnya susah, udah dewasa, apalagi udah sibuk kerja. Udah sibuk kerja. Kalau nggak diajarkan puasa dari kecil, umpamanya nggak bakal puasa udah besar. Nah, puasa Ramadan itu banyak pendidikan kepada kita, meninggalkan pendidikan kepada kita. Maka pada bulan Syawal yang seharusnya ibadah kita meningkat, makin rajin, bukan makin malas. Kadang-kadang kita mah kebalik. Ramadan rajin banget, udah giliran habis lebaran kempes, kayak ban kempes, Pak. Udah geleong-geleong gitu. Goyang sono, goyang sini. Kalau habis lebaran. Habis lebaran, wah, lurus kencang, enggak geleong-geleong enggak. Rajin ibadah aja. Belum azan udah datang. Ya. Pokoknya belum waktu buka jam 5 udah nyampe. Orang bukanya jam 6:30, kemarin 6:30 kan buka. Awal-awal. 5:30, jam 6 lewat 15. Jam 5 udah nyampe. Tuh. Nunggu buka bersama, cari keberkahan. Ngaji, alhamdulillah di Masjid Jamil Mujahidin itu tidak libur ngaji. Cuman pindah waktunya, yaitu sebelum maghrib itu beracara berbuka puasa. Karena udah dijelaskan kemarin bahwa pengajian itu tidak ada istilah ditunda, ditutup, nggak ada. Karena yang menutup pengajian kematian. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Nggak tahu bahasa sekarang dari mana tafarukan. Ya, tafarukan pengajian, perpisahan. Kita diajarkan kepada orang tua kita bukan tafarukan, tetapi halal bi halal. Halal bi halal. Tradisi Indonesia aja yang halal bi halal itu. Mau lebaran halal bi halal, mau puasa juga halal bi halal. Mau masuk Ramadan nih, kita minta maaf, barangkali ada kesalahan supaya Ramadannya lebih kondusif, tambah rajin, kan begitu. Itu biasanya di kita halal bi halal. Kalau di Arab nggak ada halal bi halal. Karena sejarah dari halal bi halal, ya sekarang nih saya ini juga habis Isa ada halal bi halal. Sampai 1 bulan masih ada halal bi halal itu. 1 bulan itu masih ada halal bi halal. Ya halal bi halal itu awal mulanya dari kerajaan Surakarta. Dari awalnya kerajaan Mataram, ya.
Pangeran Mangkunagara. Dulu itu namanya Pisowanan, ya. Namanya Pisowanan itu abad 800 1800 atau 1700. Itu Pisowanan. Belum ada halal bihalal. Jadi seorang prajurit sama penggawa-penggawa kerajaan sungkeman ke raja, itu namanya Pisowanan. Nah, halal bihalal kalau dari segi bahasa Jawa Belanda, itu Jawa Belanda dalam kamus Jawa Belanda yang dikarang oleh Pigron, itu Pigron adalah artinya selamat atau datang pergi, selamat atau datang pergi. Itu halal, bukan halal bihalal tapi halal behalal. Kemudian ada lagi tahun 1936 dipopulerkan lagi, yaitu di Taman Sriwedari Solo oleh seorang pedagang martabak. Ya, sejarah juga pedagang martabak itu ya. Tahun itu sebelum kemerdekaan ya. Itu seorang pedagang martabak dari India, yaitu dari Malabar. Mana dibantu sama pembantunya, biasalah pada habis Idul Fitri itu ada martabak rame. Maka halal bin halal atau halal bihalal. Nah, kemudian setelah merdeka dipopulerkan oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah kepada Soekarno pada tahun 1958. Jadi 1900 bukan 58, iya 48. Itu dipopulerkan kembali karena negara yang mengadakan. Akhirnya di Sulawesi, ya, di Kalimantan rame ada acara halal bihalal. Sampai hari ini ya ada istilah halal bihalal. Artinya halal itu boleh, kan halal itu lawannya haram. Kalau haram kan kagak boleh. Ya, haram berarti nggak boleh. Halal berarti boleh dimakan, kan gitu. Artinya kalau halal itu dosa-dosa kita kepada seseorang, kalau kita minta dihalalkan, ya minta diridhoi, minta dimaafi, kan gitu. Minta dimaafkan apabila kita punya kesalahan. Itulah namanya halal bihalal. Sampai hari ini populer di Indonesia tentang halal bihalal, itulah tradisi kita. Maka kita alhamdulillah dikaruniai tradisi kebersamaan, mengamalkan ajaran Quran, mengamalkan ajaran sunnah. Semuanya pakai kias. Isinya kadang banyak orang sekarang, ya, kadang yang disebut ustadz, ya, kadang ustadz populer dan lain sebagainya. Itu memaknai secara tekstual. Ya, maknanya dasarnya itu ya udah itu aja. Karena dari terjemahan tidak dimaknai secara mendalam. Jadi fikih ataupun Quran kalau kita tanpa kias, semua bid'ah, Pak. Semua bukan ajaran Nabi. Ya, semuanya bid'ah, semua sesat. Ujung-ujungnya kemana? Neraka. Semua bid'ah. Kita ada kias. Udah jelaskan kalau kita Rasul kendaraannya adalah onta, kita kendaraannya motor, mobil, kesaat dan lain sebagainya. Itu kias, sama-sama kendaraan, judulnya kendaraan. Rasul Jakarta pakai kurma, kita pakai beras, sama-sama bahan pokok makanan. Itu kan kias. Rasul kurbannya pakai kambing, pakai onta, kita mah pakai sapi, kias. Kiasnya gimana? Sapi kita mah Rasul mah sapi, kita mah onta kurbannya, kan begitu. Rasul kurbannya pakai unta, kita kurbannya pakai sapi. Jadi kias. Jadi sama-sama hewan kurban, hewan yang dihalalkan. Itu kias, nama kias itu sama-sama namanya, hanya bentuknya saja yang beda. Kalau semuanya bid'ah. Rasul bikin masjid dari tanah, kita makan dari semen. Nah, kan gitu.
atapnya pelalapah kurma, kita mau pakai kenteng, pakai apa dan sebagainya. Nah itu artinya jangan hanya memahami hadis Al-Quran hanya sekedar dari tekstualnya, akan tetapi ada bahasa-bahasa yang mendalam. Dulu hadis hanya dua, Pak. Ya kalau nggak sahih ya palsu. Udah gitu, doib belum ada. Udah kalau kagak sahih, doib atau palsu. Udah dua. Berarti kalau doib nggak ada doib ya palsu. Nggak sahih ya palsu. Ada yang doib, kemarinnya muncullah doib. Itu adanya hadis dipilih-pilih. Itu zaman Amr bin As. Di mana Amr bin As? Itu khalifah di Mesir. Khalifah waktu di Mesir, Amr bin As. Zaman siapa Amr bin As ya? Oh iya, zaman yang 1000 malam, Abu Nawas. Ya, ya seperti itu. Amr bin As barulah ada dipilih. Ada hadis mursal, ada munqati, ada mujmal dan lain sebagainya. Ada doib dan lain sebagainya. Kemarilah kemari kita bisa mengenal ciri-cirinya hadis sahih kayak apa, hadis palsu kayak apa. Gampang kalau hadis palsu mah sebetulnya cirinya. Kalau hadis palsu, kalau ada sifat diskriminasi tuh atau disebutnya lebih mementingkan golongan, itu udah palsu kalau begitu hadisnya. Kalau Islam itu rahmatan lil alamin ajarannya, itu kebersamaan. Di Islam itu rahmatan lil alamin. Ada ya kalau hadis palsu, rasis biasanya, gitu Pak. Itu namanya berarti hadisnya ada hadis palsu biasanya. Karena Islam itu bukan agama yang rasis. Rasul nggak rasis. Ketika Rasul mengepung kota Mekah dengan tentara dari Madinah 10.000 datang 10.000, nggak rasis. Kalau rasis mati itu Abu Jahal, mati itu yang Tariq bin yang panglima perang itu ya, Tariq bin Jabal, karena pada waktu itu belum masuk Islam, bahkan dia jadi seorang panglimanya waktu itu, jadi panglima. Tapi sama Rasul enggak dibabat, enggak dibunuh. Bahkan Rasul mengatakan al-yaum hada yaumul marhamah. Hari ini adalah hari kasih sayang. Karena Islam itu adalah kasih sayang, rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh alam. Nah, alhamdulillah kita dipertemukan kembali pada bulan Syawal. Semoga kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu tadi amalan yang paling dicintai oleh Allah, yaitu paling sedikit tapi dilakukan terus menerus. Nah kalau kita ngaji ada amalan likulli syai'in tariqun, setiap jalan, setiap perkara pasti ada jalannya, setiap sesuatu pasti ada jalannya. Wa tariqul jannah al ilmi, dan jalan kepada surga adalah menuntut ilmu. Jadi ilmu itu, menuntut ilmu itu tidak ada bandingannya keistimewaannya. Lebih utama daripada sholat sunnah apapun. Ya, sholat sunnah apapun dibandingkan dengan menuntut ilmu, maka lebih utama menuntut ilmu, Pak. Itu menuntut ilmu. Makanya orang ketika menuntut ilmu lagi ngaji nih, biarpun azan lanjut, nggak jadi masalah. Itu orang nuntut ilmu. Nah nanti kalau udah azan, ada kan wajib nuntut ilmu wajib, sholat juga wajib bisa, karena ada wasi waktu. Oh wajib setelah ngaji langsung sholat, kan begitu. Karena sama. Jadi jangan kita kadang sholat juga sama Pak. Ketika kita sholat itu harus tahu mana yang wajib, mana yang sunnah. Jangan sampai yang sunnah diyakini wajib, yang wajib diyakini sunnah, batal kita sholat. Maka penting ilmu sholat. Kadang-kadang kita ngaji muhtarol hadis saja, Quran hadis, fikih kagak dipakai, nggak bisa sholat kita. Dalam Al-Quran ada warka'i ma'ar raki'in, rukulah bersama orang-orang dan ruku. Kan Quran hanya itu aja, rukulah bersama orang-orang yang ruku.
rukunya kayak gimana, yang ngajarin siapa? Ya ulama. Ada tata caranya ulama nih. Warka'i ma'arrakin, rukulah bersama orang-orang yang ruku. Nah, cara ruku itu kayak apa? Maka diajarkan oleh ulama. Nah, ulama-ulama ini apa? Sahabat Rasul. Ada karya-karya dari sahabat Rasul turun temurun kepada tabi'in. Nah, nih kitabnya kan turun kepada tabi'in. Tabi'in, kitab-kitabnya, karya-karya tabi'in turun kepada tabi'in. Jadi tulisan, Pak. Zaman Rasul udah ada orang yang mengabadikan hadis-hadis Rasul. Kalau ada orang yang tidak percaya ulama, mengapa percaya kepada Rasul? Begitu aja, Pak. Kalau ada orang yang tidak percaya sama ulama, kenapa percaya sama Rasul? Artinya apa? Tahu Rasul dari mana? Hadis dipercaya, ulama enggak percaya, percuma. Berarti dia, kalau dia mempercayai Rasul, tidak percaya ulama, berarti menyangka ulama yang bawa hadis itu apa? Ya bukan siapa-siapa. Ya karena karyanya kita pahami, kita amalkan, tetapi tidak diakui. Berarti kalau kita percaya sama Rasul, kita juga harus percaya kepada ulama. Banyak karya ulama itu siapa? Sahabat Rasul ulama. Karya-karya kayak kitab-kitab klasik zaman Rasul, ada seorang penulis dari sahabat yang menulis hadis-hadis Rasul. Kemudian diturunkan kepada tabi'in, tabi'in, imam mujtahidin, ulama amilin, sampailah ke kita. Kadang ada zaman sekarang percaya sama Rasul langsung, tapi hadis bawa. Ya, hadis itu dari siapa? Hadis karya dari tulisan para ulama. Hadisnya hadis Rasulullah, yang menulis adalah ulama. Kadang kita menafikan ulama. Banyak zaman sekarang harus sama bentar-bentar ke Rasul, ke Allah gitu. Kita itu ada hakikat, ada syariat, ada juga torekat, teman. Jadi hakikat, syariat, torekat, 3 kita amalkan. Itulah prinsip dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berpegang kepada 3. Ada torekat, ya, hakikat, ada syariat, torekat dan hakikat. Torekat ya tanpa syariat tersesat juga. Hakikat sama, tanpa torekat nyasar juga. Jadi sama. Jadi 3-tiganya sebagai pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada syariat, torekat, hakikat. Syariat adalah ikhtiar kita. Torekat suatu jalan. Jalan menuju Allah banyak cara. Menuntut ilmu. Makanya kalau ulama, Abu Yadimyati, itu Abu Yadimyati Cidahu, itu torekat ngaing mah cenah gitu. Bahasanya ngaing teh aing apa? Kayak gua lah, kalau bahasa itu mah bahasa kasar tuh bahasa mah. Torekat ngaing mah ngaji pokoknya mah. Kan gitu. Jadi torekat saya mah ngaji. Jadi torekatnya udah ngaji aja, nuntut ilmu. Ngajarin santri, itu torekatnya. Jadi torekat para ulama, torekat para sahabat itu ngaji. Cuman kadang kita malas ngaji. Banyak masjid-masjid di perumahan, di desa, di kampung. Kalau waktu sholat banyak, waktu ngaji ngilang, Pak. Waktu ngaji ngilang. Waktu sholat banyak, penuh kadang. Musola, masjid penuh. Ketika waktu ngaji, males. Beda hawanya. Itu godaan. Supaya kita tidak paham terhadap agama kita. Makanya di akhir zaman umat Islam itu banyak, tetapi pemahaman terhadap Islam sedikit. Ramadan juga banyak pelajaran yang kita ambil pada bulan Ramadan. Ya, kita sholat taubat lah. Kalau sholat taubat tadi siang boleh, malam juga boleh. Jadi sholat taubat itu siang malam boleh. Usolli sunnatat taubati rakaataini lillahi ta'ala. Boleh juga pakai mustaqbilal kiblati. Kalau mustaqbilal kiblati itu boleh diucapkan, ya boleh juga tidak diucapkan. Karena mustaqbilal kiblati itu adalah di luar sholat. Syarat wajib, syarat sahnya sholat itu madhab kiblat itu. Nah,
Sunnah juga boleh kita pakai usolli sunnata taubati rakaataini mustaqbil kiblati lillahi ta'ala. Itu juga boleh. Pakai mustaqbil kiblati. Kadang ada orang yang sekarang tuh yang apa ya? Memutuskan suatu hukum gampang. Ada orang bikin masjid, masjid katanya tidak berkiblat sama kompas gitu, Pak. Nggak kompas. Ada yang bilang Ustadz bongkar. Lah enak amat tuh ngomong bongkar. Ada yang bilang begitu. Jadi kita jangan terlalu memutuskan hukum itu, kita lihat dulu. Toh juga yang namanya sholat itu pisodri menghadap kiblat itu dada kita, hati kita yang menghadap kiblat. Kadang ada yang miring imamnya, makmumnya nggak miring. Kalau miring semua, ya. Kalau makmumnya, kalau masjidnya yang miring itu imamnya ngadepnya ke sini begini, makmumnya begini, lah ini imamnya berarti masalah. Nggak yakin sholatnya. Kalau nggak yakin, buang keraguan-raguan itu. Karena keraguan-raguan datangnya dari setan. Yakin aja udah. Ya, pisodri menghadap kiblat sholat itu pisodri dengan hati kita. Makanya ketika sholat, hati kita harus senantiasa dijaga. Nggak harus khusyuk. Kita nggak kuat, nggak bisa khusyuk. Kalau khusyuk bukan tingkatan kita. Khusyuk itu ya tingkatan para anbiya, ya, para aulia. Sahabat aja ada yang kagak khusyuk. Ya, lagi di sholat di kebun. Cuman kalau sahabat beda sama kita. Sholat di kebun ada burung cicau. Wah, burung bisik banget, enak banget suaranya nih. Akhirnya ngadu ke Rasul, itu burung kebunnya diwakafin ke Islam. Itu sahabat beda sama kita, ya. Jadi sahabat itu pengen khusyuk sholatnya, udah pengen nggak ada yang ganggu. Ya, khusyuk, jikalau khusyuk dijadikan rukun kata Imam Syafi'i, maka sholat kita tidak akan, artinya batal semuanya orang. Semua orang batal, nggak akan sah. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan.